Terima kasih buat karya salib-Mu yang begitu indah. Dan terima kasih buat karya kuasa kebangkitan-Mu yang begitu luar biasa. Yang begitu ajaib di dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur buat Roh Kudus yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Selama kami hidup di dunia ini, kami tidak takut ketika kami hidup di dalam dunia yang telah jatuh ini, yang sangat krisis ini Tuhan. Tetapi satu hal pengharapan kami tidak pernah berjalan sendiri. Karena Roh Kudus, Engkau yang terus menopang kami, Engkau yang menghibur kami, di tengah duka cita kami, di tengah ketidakmampuan kami, di tengah keputusasaan kami. Roh Kudus Engkau yang selalu menghibur kami. Kami minta ampun Tuhan, kalau seringkali kami mempertanyakan karya rancangan-Mu yang begitu sempurna dan luar biasa dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau kami seringkali khawatir. Ampuni kami kalau seringkali kami tenggelam di dalam kekhawatiran kami sendiri Tuhan. Kami gagal melihat karya-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Bekerja di tempat ini, Roh Kudus, tanpa-Mu setiap kata-kata yang hamba-Mu sampaikan hanya kata-kata biasa. Tetapi kiranya Roh Kudus yang menghidupkan setiap kata-kata yang Kamu sampaikan. Karena hamba-Mu hanya menyampaikan Injil Kerajaan Allah dan bukan yang lain. Hamba-Mu penuh dengan kekurangan dan hamba-Mu penuh dengan kelemahan. Tapi hamba-Mu memiliki keyakinan yang teguh bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya. Berkarya di tengah-tengah kami, insyafkan hati kami bahwa kami masuk di dalam rancangan-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa di sorga buat semuanya. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Egyptians. Shalom semua, boleh kasih tepuk tangan buat pemain musik hari ini. Tim Praise and Worship hari ini luar biasa sekali. Nih cowok-cowok semua, Ella satu-satunya cewek hari ini luar biasa. Ya. Oke, haleluya. Yang kabarnya luar biasa hari ini katakan haleluya. Yuk kita sama-sama akan, ini di bulan baru ya, gak kerasa kita sudah masuk bulan yang baru, sudah masuk bulan yang ketiga di tahun ini. Dikit lagi kita mau Natalan guys. Mau masih jauh ya? Not even Pasca. Ya, habis ini kita Paskanya jangan lewatkan, ada sesuatu yang luar biasa. Ada sesuatu luar biasa yang sedang dimasak oleh coach. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ini spektakuler, belum pernah ada di Surabaya guys. Bebanmu tambah berat Yus. Ya, jadi ini ada sesuatu yang teman-teman harus nantikan dengan luar biasa ya. So, hari ini kita akan sama-sama renungkan firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 21. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 21. Yuk, sama-sama sekali lagi aku undang bangkit berdiri. Ya, kita akan baca sama-sama nanti. Baca bergantian aja ya. Oke. Ada 14 ayat di sini. Ya. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 21, yang biasa isi pertalite baca yang genap, yang isi pertamax baca yang ganjil. Sial ikut pertamax. Oke. Yang biasa isi pertalite baca yang genap ya. Ya, oke. Yang biasa isi pertalite baca yang genap, yang isi pertamax baca yang ganjil. Oke, kayaknya yang sakit hati kata pertamax baca semuanya. Oke, 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 21. Pertalite dulu ya. Yuk, sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk... barisan sakit hati semua kayaknya ya, baca semua. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semua,
aku ya. Dan semua ini dari Allah yang telah perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dan jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihatkan kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus untuk kami meminta kepada kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sama-sama yuk. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Silakan duduk Ejesian, berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, merenungkannya dan melakukannya. Oke, jadi untuk sharingku hari ini, sermonku hari ini aku juga dedikasikan buat keponaanku, anak dari Pastor David Victor, Benaya Revival Victor. Namanya anak pendeta banget. Benaya Revival Victor, thank you so much. Ini jadi di bagian depan ini aku banyak konsultasi sama dia. Karena ponaanku ini dia kuliah psikologi. Sini ada yang ambil psikologi? Ada? Ambil psikologi? Gak ada ya? Yang ambil komputer? Jangan ambil komputer, jangan. Dihukum kalau ambil komputer dong. Jangan. Oke, jadi gini. Jadi otak manusia menurut psikologi itu memiliki dua memori. Yang pertama short term memory dan yang kedua adalah long term memory. Nah, dalam memasuki fase short term atau long term memory itu ada 3 tahapan di dalam manusia memiliki memori, menyimpan memori. Yang pertama itu adalah encoding. Jadi kita menghadapi masuk di dalam satu pengalaman, terus akhirnya kita bisa merasakan. Contoh ya, kita diajak makan, di sini kan paling dekat kapan hari sempat hype, ya udah tahu sekarang masih hype atau enggak. Makrus, dulu kan hype banget gitu kan. Makrus, dikit-dikit makrus gitu kan. Makan di sana. Nah, jadi kita punya sebuah rasa, kita bisa ngerasain secara panca indera, kita ngerasain vibe-nya, lagu-lagu yang diputar waktu itu dan dengan siapa kita makan gitu kan, itu bisa kita rasain. Itu fase-fase encoding. Nah, di fase ini kita bisa memilih informasi mana yang kita simpen dan informasi mana yang kita buang. Informasi mana yang kita anggap penting dan informasi mana yang kita tidak anggap penting. Kita langsung bisa buang. Kita bisa langsung lupakan. Oh, ini nggak penting nih, ya kan? Contoh, kita memberikan uang receh untuk polisi cepek gitu, untuk putar balik kasih ini. Mas Mar kasih gitu. Itu udah usah diingat kan. Itu bapak itu keringatnya mengucur, ngapain diingat gitu kan. Gak perlu, langsung dilupain aja. Ya kan. Tetapi setelah kita ngerasa bahwa hal itu adalah hal yang penting, kita masuk ke fase yang namanya storage. Ya, disimpan di dalam otak kita. Nah, fase-fase ini kita mulai informasi itu yang berkesan. Kita masukin dalam sebuah ingatan. Fase ini mempertahankan informasi. Ya. Nah, di fase ini yang bisa masuk di dalam short term atau long term. Ya kan? Jadi biasanya kita mulai ingat tuh yang study tour. Ya kan? Study tour ke Jakarta, naik bis rame-rame, terus perpisahan SMA. Perpisahan waktu kuliah sama teman-teman, kemesraan ini, masih nyanyi itu enggak sih kalian? Janganlah cepat berlalu, kalau kemesraan ini jangan tetap berlalu, tidak lulus berarti kuliah kan, SMA gitu kan. Pernah ingat kan ya, rasa ditinggal gitu kan, rasa dikhianati ya kan. Beli pertalite rasa pertama, seperti beli pertama rasa pertalite gitu kan, rasa dikhianati, rasanya ternyata Pertamax itu adalah pertalite yang tidak ngantri gitu kan. Jadi ini banget gitu loh. Jadi ada rasa, jadi kita mulai menyimpan dalam memori kita. Nah, ada fase yang ketiga. Fase yang ketiga itu adalah fase retrieval. Fase retrieval itu adalah ketika kita mendengar sebuah lagu, ketika kita melewati sebuah jalan, ketika kita menikmati satu menu makanan, kita mulai mengingat seseorang, mengingat sebuah kejadian itu. Dan ini yang membuat kita gagal move on. Karena apa? Kita selalu mengingat dan kita selalu tahu rasanya masih nyata di sini.
Rasanya tuh masih nyata di sini. Dan itu benar-benar nyata. Dan ketika kita sudah masuk fase retrieval ini, kita selalu ngingat dan kita gagal move on. Jadi gini, kesimpulannya ya. Jadi move on itu proses melatih memori agar berhenti mengakses masa lalu dan mulai menyimpan dan mengakses memori baru. Itu move on. Jadi move on kita membuang memori yang lama dan kita mulai melihat sesuatu yang baru dan kita mulai mengakses itu. Gini guys, mari kita renungkan bagian ini ya. Masa lalu itu cukup hanya untuk diambil hikmahnya saja. Masa lalu. Bukan untuk sebagai dasar dalam kita berkarya. Ambil hikmahnya aja. Seringkali kita lebih memilih untuk menikmati masa lalu dan lupa membangun masa depan. Dan setiap peluang-peluang yang menunggu di hadapan kita. Kita seringkali lebih suka hidup di masa lalu. Nah, ayat 14 sampai 17 itu mengatakan bahwa Paulus menekankan begini, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tadi proses-proses yang aku sampaikan bagaimana kita mulai masuk di masa encoding, kita mulai ngerasain, masuk di masa storage dan masuk ke masa retrieval. Itu gini, kata kuncinya adalah kita akan cenderung mengingat segala sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Selama hal tersebut masih penting di dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah move on dari hal tersebut. Makanya tadi aku buka dengan seperti ini kan. Fase move on adalah fase proses kita berhenti memikirkan masa lalu dan kita mulai mengakses memori yang baru. Pertanyaannya sekarang, seringkali kita lebih melihat bahwa masa lalu itu jauh lebih penting di dalam kehidupan kita. Padahal kebenarannya gini, Tuhan selalu hadir pada masa-masa penting dalam kehidupan kita. Tetapi ironisnya, kita gagal menjadikan Tuhan pribadi yang terpenting di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu ada kok dalam masa lalu kita. Masa lalu kita itu gambarannya apa sih? Entah itu masa lalu yang begitu kelam atau penuh dengan kebanggaan, Tuhan pun ada di sana kok. Tuhan ada di masa lalu kita. Tuhan ada di masa kini kita. Dan jelas Tuhan menyediakan masa depan kita. Pertanyaannya sekarang, apakah kita benar-benar melihat Tuhan adalah pribadi yang paling penting dalam kehidupan kita? Tadi dari keras itu message-nya sangat luar biasa. Thank you Tok. Thank you banget. Itu message-nya sangat luar biasa. Allah yang kita sembah itu Allah benar-benar sangat penting di dalam kehidupan kita. Yang selama ini kita dengar bahwa Injil Kerajaan Allah, Injil yang mengatakan bahwa Dia mati untuk kita, menebus dosa kita. Di mana ketika kita berhadapan dengan kematian, kematian itu sudah tidak lagi memiliki kekuatan. Ya, jelas ketika kita ditinggal oleh orang yang kita kasih, kita pasti sedih. Tetapi kematian tidak bisa bertindak lebih lanjut, lebih jauh dalam kehidupan kita. Karena kuasanya sudah tidak ada. Nah, ini yang membuat yang sedang ingin aku tekankan bahwa Allah, Tuhan, itu adalah pribadi yang terpenting di dalam kehidupan kita. Coba kita renungkan. Pada dasarnya ya, Tuhan itu selalu ingin membawa kita move on, maju ke depan. Tuhan ingin selalu menyediakan beberapa pengalaman yang baru, di mana Dia ingin menyatakan pribadinya dalam kehidupan kita. Guys, pribadi Tuhan dalam kehidupan kita, itu tidak mungkin kita bisa kenal, seumur hidup kita pun tidak mungkin bisa kita kenal kok. Umur manusia sampai berapa sih? 70 tahun, iya kan? Amsal bilang gitu, selebihnya itu adalah kesengsaraan kata Amsal. Apakah kita bisa mengenal Tuhan selama 70 tahun? Enggak. Aku suka banget statement dari Om Kris Manusama ya. Beliau ngomong seperti ini, dibutuhkan waktu yang kekal untuk mengenal Allah yang kekal. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah mengenal Allah secara keseluruhan. Karena kita ini ciptaan. Tetapi luar biasanya, Tuhan selalu membuka dirinya supaya Dia dikenal oleh kita. Masalahnya, kita terlalu sibuk untuk mengenal siapa diri kita. Kita gagal untuk mengenal Allah. Kita lebih sibuk mencari apa yang kita mau, apa yang cocok buat kita. Tapi kita gagal untuk benar-benar terhubung dengan Tuhan. Kita lebih suka terpisah dengan Tuhan dengan cara apa sih? Memikirkan, aku ini mau gimana sih?
Kita gagal untuk memikirkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. So, tujuan Tuhan berjalan bersama kita dan membimbing hidup kita bukan semata-mata untuk mendapatkan kesuksesan, tetapi supaya kemuliaannya dinyatakan di dalam dan melalui kehidupan kita. Tuhan berjalan bersama kita, bukan hanya memberikan kita kesuksesan guys. Tapi ingat, ada satu hal yang jauh lebih besar. Percuma, tadi kan kita sudah nyanyi juga lagu baru yang dibawain Mike tadi. Yang dahulu aku anggap keuntungan, sekarang aku anggap rugi. Coba, maksudnya itu bukan benar-benar kita enggak perlu, oh kalau gitu sudahlah, enggak perlu cari jabatan, enggak perlu cari prestasi, enggak perlu sekolah gitu kan. Sekolah itu penting sudah ini aja, nasib 1 koma saja. Ya yang penting lolos aja lah. Pokok C enggak apa-apa wis lah, yang penting jalan aja. Enggak kayak gitu juga. Tapi maksudnya adalah kita melakukan segala sesuatu dengan maksimal karena kita tahu Dia menyertai kita. Nah hari ini ketika kita tahu bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita, apa sih yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita? Apa sih yang Tuhan ingin ubahkan dalam kehidupan kita? Aku bagi jadi dua poin sermonku hari ini. Yang pertama adalah selfless dan yang kedua adalah peacemaker. Nah, di 2 Korintus 5 ayat 15 ngomong seperti ini kan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah gini, salah satu tanda orang gagal move on itu karena fokus utamanya adalah kepada dirinya sendiri. Mereka enggan berproses, mereka enggan untuk melihat keadaan di sekitar kita yang sedang terjadi dan apalagi gini, memahami orang lain. Justru orang yang gagal move on selalu ngomong gini, kamu gak ngerti sih apa yang aku rasain. Kamu gak tahu betapa sakitnya yang aku rasain. Kamu gak tahu, aku loh gak bisa apa-apa ini. Kamu gak ngerti. Orang yang gagal move on cenderung adalah bukan berusaha untuk mengerti keadaan. Tetapi dia mencoba supaya berusaha supaya lingkungan di sekitarnya mengerti apa yang dia rasakan. Itu yang orang yang gagal move on. Jadi gini, jika terus-menerus demikian, kita tidak akan pernah bisa maju. Kalau kita terus-menerus berproses bahwa kita ini mesti ngelihat diri kita sendiri, mesti melihat siapa kita, mesti melihat orang lain, mesti ngerti kita. Kita tidak akan pernah bisa maju. Kita tidak akan pernah bisa maju. Baik secara pola pikir, secara karya, kita akan terus terbebani oleh kenangan masa lalu. Entah itu kenangan masa lalu yang baik atau yang buruk, kita akan terus bergantung di sana. Guys, 2 bulan terakhir ini ya, di bulan Januari sampai Februari, kita ngomong soal mengampuni, kita ngomong soal bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita bisa mendoakan orang yang bersalah kepada kita, mendoakan seteru kita, bertindak secara aktif, memiliki sebuah inisiatif untuk mengasihi seseorang. Tetapi gini ya, kalau kita tahu jawabannya, kita harus mengampuni, kita tahu jawabannya, kita harus mengasihi orang lain. Tetapi dikit-dikit kita nggak bisa melepaskan diri dari orang-orang yang sudah membenci kita, yang sudah melakukan hal yang buruk sama kita. Mungkin bisa jadi ya, kita ketemu dengan orang-orang yang sudah bertindak jahat sama kita, bertindak yang tidak baik pada kita. Mereka mungkin sudah lupa sama kita. Namanya siapa ya? Mungkin yang diingat itu nama orang tua kita mungkin. Gitu kan. Justru nama panggilan kita yang diingat gitu. Nama kita aslinya juga mereka tidak akan ingat, tidak akan lupa, tidak akan ini lagi, tidak akan tahu lagi. Tetapi akhirnya kita ini terperangkap dan kita benar-benar akhirnya gagal untuk menikmati hidup. Karena apa? Kita sendiri yang memenjarakan kehidupan kita. Simpelnya gini ya, Gini ya, dengar guys. Tuhan menempatkan dimanapun kita berada saat ini untuk terus bertumbuh dan menorong orang lain
mengalami pertumbuhan. Bukan hanya untuk mendapatkan belas kasihan, apalagi menjadi beban. Sorry guys, aku bukan tidak empati kepada masalah teman-teman. Enggak, tetapi ini kebenarannya. Kebenarannya Tuhan terus menggandeng kehidupan kita. Tuhan terus memegang tangan kanan kita dengan tangan kanannya yang memberikan kemenangan. Dan terus Tuhan akan membawa kita maju terus. Membawa kita bertumbuh. Dan kita bukan diciptakan, Tuhan bukan membawa kita untuk jadi, ya aku memang kayak gini orangnya dan segala macam. Kita bukan diciptakan untuk menerima belas kasihan, kita tidak diciptakan untuk menerima bansos guys. No, kita tidak diciptakan untuk jadi beban, enggak. Tuhan punya rancangan dalam kehidupan kita. Gak tahu seberapa buruknya latar belakang kita, gak tahu seberapa bobroknya latar belakang kita, bahkan tidak tahu aku gak tahu seberapa membanggakannya latar belakang kita. Tapi satu hal, baik itu hal yang baik atau buruk, masa lalu tetap masa lalu. Tuhan terus membawa kita ke depan. Kadang-kadang, seringkali move on ya, kita gagal move on itu bukan kepada hal-hal yang, bukan cuma sekedar hal-hal yang buruk. Tetapi hal-hal yang baik pun, kita hidup di dalam kebanggaan masa lalu. Wah dulu ya, aku gini, wah come on. Aku salah satu yang ini ya, salah satu yang aku belajar dari Ko Andrew. Itu seperti ini, ketika kita sudah melakukan sebuah, aku ingat banget itu waktu event konser No Limit waktu itu, ya kan? No Limit, udah itu waktu rapat eval sudah semuanya kita tutup. Dan ini perkataan Ko Andrew dan ini sering diulang, event by event. Ko Andrew selalu ngomong kayak gini, guys sudah ya pembicaraan tentang No Limit selesai sampai sekarang. Kita tutup ya. Setelah itu kita nggak bicara No Limit lagi. Sudah, next event aja. Tes. Coba, seringkali kita terjebak. Bukan cuma gini, oh move on itu konotasinya adalah hal-hal yang buruk. Jangan-jangan kita lebih silau dan kita terpenjara oleh kebanggaan kita sendiri. Kita terpenjara oleh, wih aku dulu itu ya kayak gini, aku dulu ya kayak gini dan segala macam. Seringkali kita seperti itu. Coba kita renungkan. Dulu salah satu hal yang membuat aku akhirnya, aku ini kan ngerantau itu dari SMA ya, walaupun jaraknya masih dekat ya dari situ Bondo. Dari situ Bondo ke Jember, itu kurang lebih 2 jam cuma. Setelah itu kuliah aku ke Surabaya, nah ini lebih jauh lagi. Dari Surabaya aku sempat merantau itu ke Manado, ya kan, waktu di Manado. Nah waktu aku merantau di Manado, ini kan budayanya beda banget sama di mana namanya di Jawa. Salah satunya ya kalau di Manado itu, begitu masuk ke rumahnya orang, pertanyaan pertama ya, so makan, langsung ditawarin makan cuy. Beneran, kalau datang ke rumah orang langsung ditanyain makan. Dan dulu, kalau di sini kan, oh enggak tante sudah makan, kenyang. Padahal, gitu kan, ada yang kayak gitu enggak? Ya kan? Aduh padahal, sudah makan, enggak, kenyang. Tapi di sini, pulang bertamu itu langsung beli nasi padang 2 gitu kan, makan gitu. Kalau di sana, akhirnya lambat laun, aku tahu di Manado itu kalau ditawarin makan ya makan aja. Jangan sungkan, sudah makan aja, biasa aja. Nah makanya kalau sampai sekarang kalau aku ditawarin makan, makan, ya belum makan, belum. Sudah makan aja, enggak usah ini. Nah seringkali aku gagal menikmati kehidupan di Manado karena apa? Aku masih bawa cara hidupku di Surabaya. Sampai selamanya, kita tidak akan bisa menikmati di Manado, gaya hidup di Manado aku tidak akan bisa menikmati. Kalau aku masih bawa gaya hidupku di Surabaya. So guys, hari ini ya, Tuhan sediakan hal yang baru untuk kita. Tuhan selalu ingin menyatakan kemuliaannya pada kita. Memakai kita untuk menyatakan kemuliaannya pada orang lain. Sadari satu hal ini ya. Setiap penderitaan dan kesuksesan yang pernah kita alami adalah cara Tuhan untuk menyatakan anugerahnya yang begitu besar. Setiap kesuksesan kita, setiap penderitaan yang kita alami, itu adalah cara Tuhan untuk menyatakan anugerah Allah
yang begitu besar dalam kehidupan kita. Seringkali kan gini, kita seringkali mempertahankan setiap hak kita. Bahkan beberapa hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak layak untuk dipertahankan, kita pertahankan. Tetapi kita gagal untuk mempertahankan Kristus yang sudah mati sungguhan pada kita. Kita mati-matian menjaga segala sesuatu yang sebenarnya itu bukan satu hal yang harus dipertahankan. Kita mati-matian mempertahankan hal itu. Tetapi kita gagal untuk mempertahankan dan mengenal Kristus, berjalan bersama Kristus yang sudah mati sungguhan buat kita. Mari kita renungkan hal ini. Sebenarnya ya, kalau kita mempertahankan hak kita, suatu saat hak tersebut ya, yang kita pertahankan mati-matian, suatu saat segala sesuatu yang kita pertahankan dengan seluruh pikiran kita, kekuatan kita, suatu saat hal tersebut tidak lagi berguna dalam kehidupan kita. Tapi tadi lihat apa yang disampaikan oleh Kristo, apa yang disampaikan oleh Doni di tempat ini. Jaminan Tuhan itu bukan hanya untuk hidup kita hari ini, tetapi untuk hidup kita yang akan datang. Ini alasan kita ikut Kristus. Ini alasan kita hidup untuk Kristus. Jadi adalah salah kalau beberapa teman-teman di tempat ini, saudara-saudara di tempat ini berpikir gini, oh iya ya, sungkan be Tuhan Yesus. Tuhan Yesus loh, wis naik ke atas kayu salib. Sudah mati buat aku. Sudah mencurahkan seluruh darahnya buat aku, ngampuni aku. Sungkan rek, masa hidup gini-gini aja. No, Tuhan Yesus tidak perlu sungkannya kita. I tell you, Tuhan Yesus tidak perlu kita sungkan. Tuhan Yesus butuh kita berubah. Menikmati kasih-Nya. Hidup di dalam kasih-Nya. Dia gak butuh sungkan kita. Dia gak butuh. Kita hidup untuk Kristus. Itu karena kita benar-benar tahu. Di dalam Dia ada pengharapan. Di dalam Dia ada sebuah janji yang tidak akan tergoyahkan. Baik untuk kehidupan kita yang sekarang maupun untuk kehidupan kita yang akan datang. Ini alasan kita mengikut Kristus. So, Christ people. Pas ya? Christ people. Oke enggak sih? Aku sapa dengan sebutan Christ people di tempat ini. Bukankah kita milik Kristus? Ya, kita dalam warga kerajaan. Dan bukankah raja kita adalah Kristus? Anyway, Christ people. Bagus ya, masuk ya? Christ people. Live delay, Christ people ya. Gak usah dipotong ini, gak usah dipotong ya. Ya, kingdom citizen sama. Tapi kan kingdom yang jadi raja kan Christ-nya. Oh iya, ini Christ people. Oke, so guys, listen to me. Let's move on from self-centered to selfless. From Christless to Christful. Mari move on dari self-centered ke selfless. Kita hidup ini bukan untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk Kristus dan supaya orang lain bisa merasakan Kristus yang tinggal dalam kehidupan kita. Bisa bisa menikmati pengharapan di dalam kehidupan kita. Yang nyata di dalam kehidupan kita. Pengharapan yang diberikan oleh Kristus yang nyata dalam kehidupan kita kepada orang lain. So hari ini, jika Kristus penuh dalam kehidupan kita, maka setiap saat, setiap kita pergi, kemanapun kita melangkah, dimanapun kita ditempatkan, kita akan menjadi peacemaker dimanapun kita berada. Kita masuk ke poin yang kedua, peacemaker. Ini kan ada lagunya kan, peacemaker, miracle worker, bukan ya? Waymaker, dulunya peacemaker. Oke, ganti. Ya, nanti ganti ya, nyanyi lagu itu ganti peacemaker. Peacemaker, miracle worker, promise keeper, beautiful savior, my God. Bukan. Ketawamu diplomatis sekali, Bes. Oke. Di ayat yang kedua 18 sampai 21. Ngomong seperti ini kan. Dan semua ini dari Allah yang telah
yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihatkan kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah gini ya, dari 4 ayat yang kita baca tadi. Kata kuncinya apa? Ada? Ada yang tahu kata kuncinya? Pendamaian, disebut 5 kali di sini. Damai, diperdamaikan, pendamaian dan segala macam. Tapi ingat ya, kata kuncinya itu adalah pendamaian, ya, bukan perdamaian. Coba lihat, bukan per. Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau perdamaian itu kayak gini, perdamaian itu disepakati oleh 2 belah pihak yang sedang bertikai. Itu perdamaian. Nah, contoh ya, aku lagi bertikai dengan Andre. Aku bertikai dengan Andre, dalam pertikaian ini yang berlangsung lama, berlangsung taruh kata berlangsung ya lama lah, 6 jam gitu ya. Udah 1 tahun gitu ya, 1 tahun. Nah, dari pertikaian ini kami berdua ngerasa bahwa ada beberapa kerugian yang kami alami. Kami tidak bisa makan bebek purnama lagi gitu kan. Tidak bisa makan J-chicken lagi 1 ekor gitu, tidak bisa jalan lagi, tidak bisa pemburitan lagi. Kami mikir banyak ini ya, banyak kekurangan dan banyak kerugian yang kami alami. Tetapi ketika kami merenungkan, kalau kami seandainya berdamai, kami akan mendapatkan beberapa keuntungan. Kami bisa ngobrol lagi, kami bisa saling bertukar pikiran lagi. Aku bisa ketemu sama Cak Eri gitu kan, lewat Andre segala macam. So, banyak hal. Aku bisa belajar politik dari Andre. Andre juga bisa belajar beberapa hal dari aku. Banyak hal. Akhirnya berpikir, kalau gitu aku tak berdamai aja sama Andre. Karena apa? Ada kekurangan, ada keuntungan dan kerugian yang kami alami ketika kami memutuskan untuk berdamai. Kalau kami nggak berdamai, kalau kami bertikai, ada kerugiannya. Kalau kami berdamai, kami akan mendapatkan keuntungan. 2 belah pihak. Tapi kalau pendamaian itu hanya dari 1 pihak saja. 1 pihak saja yang berinisiatif untuk melakukan dan mewujudkan perdamaian. Dan biasanya, kalau sudah ngomong kayak gini ya, ini hanya untuk ngerasa bahwa biasanya pendamaian itu hanya dilakukan kalau seandainya kita sudah ngerasa nggak bisa apa-apa dan kita baru datang kepada orang yang lebih kuat. Tetapi apa yang dilakukan Kristus? Dia pribadi yang paling kuat, paling berkuasa, paling sempurna. Tetapi justru dia yang berinisiatif untuk berdamai dengan manusia. Dia yang berinisiatif untuk memberikan pendamaian. Apakah Kristus mendapatkan keuntungan? Sama sekali tidak. Apakah Kristus menuntut sesuatu dalam kehidupan kita? Kalau perdamaian itu ada sebuah tanggung jawab, hak dan kewajiban yang ditulis. Tetapi kalau pendamaian tidak ada hak dan kewajiban yang harus ditulis. Dia menyerahkan semuanya pada kita. Dia yang menyatakan pendamaian itu pada kita. Nah, kalau kita sudah tahu, ini so amazing, ini sangat bagus, ini sangat luar biasa, so sweet banget lah Tuhan sama kita. Tuhan tidak minta apapun sama kita. So, Christ people, apa sih aplikasinya buat kita? Dengan kita tahu, memahami betapa besarnya inisiatif Allah untuk berdamai dengan kita. Maka dari kasih yang sempurna inilah yang menggerakkan kita untuk terus melayani Tuhan sepanjang waktu. Sepanjang umur kehidupan kita. Kita akan melayani Tuhan. Seumur kehidupan kita, sepanjang umur kehidupan kita. Kita tidak akan lagi hitung-hitungan sama Tuhan. Bukan hanya di dalam gereja,
Tetapi dalam kehidupan sehari-hari pun kita akan mengerjakan tanggung jawab kita dengan dasar anugerah Allah yang besar ini. Kalau kita mengerti karya pendamaian yang diinisiatifkan oleh Tuhan ini, seharusnya hidup kita tidak lagi digerakkan oleh kasih Allah yang besar dan bukan lagi untuk mengejar keuntungan yang besar. Seharusnya seperti itu. Guys, dengan dasar inilah kita berkarya. Oh, mungkin gini ya. Aku ini tidak memikirkan diriku sendiri. Aku tidak berusaha untuk mencari keuntungan buat diriku sendiri. Aku nggak pernah bertindak curang. Kalau aku jualan ya, jualan dengan jujur. Aku nggak pernah ngaplos kok jualanku. Nggak pernah tak aplos. Gitu loh. Aku jujur banget aku jualan. Tapi gini, mari kita renungkan jauh lebih dalam. Memang mungkin kita jujur, tetapi apakah kita mencari segala sesuatu yang jauh lebih indah dari sekedar keuntungan? Ada sesuatu hal yang ilahi. Hal yang ilahi itu apa sih? Mari kita pahamin ini. Guys, Cajun di tempat ini. Mari pahamin hal ini. Pahamin benar. Kita bukan hanya dipanggil untuk menjadi orang yang oke, jualan dengan baik, bekerja dengan baik. Tetapi ada value yang harus kita tanamkan setiap kita bertemu dengan orang lain. Jangan sampai orang lain bertemu dengan kita itu cuma biasa-biasa aja. Aku tidak sedang menuntut bahwa kalian harus selalu amazing di depan orang. Enggak. Tetapi paling enggak gini loh. Apakah kita benar-benar menyatakan Injil Kerajaan Allah? Apakah kita benar-benar menghidupi nilai-nilai Kerajaan Allah di dalam kehidupan kita? Apakah kita benar-benar menyatakan Kristus dimanapun kita berada? Dari tanggapan kita kepada klien kita yang bencekno, bagaimana respon kita? Bagaimana dengan menghadapi atasan kita yang kayak Firaun, jahat banget gitu kan? Hak kita banyak ditahan, ya kan? Banyak sekali janji-janji, ya kan? Janji-janji tinggal janji, tetapi kita tidak pernah menikmati janjinya yang begitu manis. Hanya manis di bibir saja. Mari kita renungkan. Apakah kita benar-benar bisa membawa damai sejahtera dari Allah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita? Hidup ini bukan tentang kita, guys. Hidup ini tentang siapa Allah yang tinggal dalam kehidupan kita. Siapa Allah yang menebus kita. Akhir-akhir ini pernah dengar ini enggak? Hashtag Indonesia gelap. Ya, ada yang pernah dengar itu? Dan ini gelap banget guys. Aku jarang ngikutin dan sampai baper gitu ya. Tapi benar. Pertamax rasa Pertalite itu sangat, aku bukan pengguna Pertamax guys. Bukan, tapi itu sangat baper aku. Kenapa ya Indonesia kok gini banget ya? Hashtag Indonesia gelap itu kayak real banget loh ini. Tapi coba mari kita renungkan. Bagaimana posisi kita dan respon kita? Come on lah. Aku loh, cuma sebagian kecil. Aku pun bukan orang Surabaya, aku menganti kok. Bukan Surabaya Barat, Barat Surabaya. Apa sih yang bisa aku lakukan? Guys, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Tapi coba renungkan gini, apakah kita yang sudah baik-baik saja di dalam Kristus akan diam dengan kondisi ini? Aku enggak menyuruh kalian, ayo kita demo ke BUMN, ke Pertamina. Angkat lagi Ahok untuk jadi dirut gitu kan. Enggak, aku enggak ngomong seperti itu. Tapi mari kita renungkan. Apa yang kita bisa lakukan dari lingkungan kita, keluarga kita, tempat kerja kita. Mari kita masuk di sana. Kita harus tahu bahwa dunia ini penuh dengan krisis. Kita nggak bisa membawa dunia ini, bangsa ini keluar dari krisis. Tapi kita sudah tahu satu hal, kita sudah move on from crisis to Christ. Kita sudah move on, krisis yang paling besar dalam kehidupan kita. Bahwa adalah apa? Kita semua mati di hadapan Sang Raja.
Bahwa kita semua ini binasa di hadapan Sang Raja, tetapi syukur bagi Allah. Ayat yang ke-21 ngomong gini kan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena siapa? Karena kita, karena saudara dan saya. Supaya di dalam kita di dalam Dia, kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam Kristus. Kita bukan lagi menjadi bangsa yang melawan Allah. Tetapi di dalam Kristus kita menjadi Christ people yang diterima di dalam kerajaan Allah. Guys, bangsa kita gak baik-baik saja. Jadi kita yang sudah keluar dari krisis ini, krisis yang terbesar. Akankah kita diam saja? Stop mencaci maki bangsa ini. Mari kita mulai doa. Atau mungkin ada yang berpikirin, aku tak keluar aja dari bangsa ini. Enak hidup di Kenya kayaknya. Ya mungkin saudara pikir, percaya sama aku. Kalian mau tinggal di mana? Norwegia, Finlandia kayak. Yang katanya paling bahagia orang di sana. Pindah ke sana. Sama aja kok. It's a fallen world. Kecuali kalian pindah universe mungkin ya. Come on guys. Dimanapun kita berada. Akan terjadi ketidakadilan. Akan terjadi krisis di sana. Kemanapun kita pergi. Tapi syukur kepada Allah. Kita sudah keluar from crisis to Christ. Kita sudah move on from crisis to Christ. Mari, keberadaan kita, aku undang pemain musik untuk maju. Mari renungin guys, kita dipanggil untuk jadi peacemaker. Di tengah dunia yang dar-der-dor ini. Sadari bahwa kasih Allah dalam kehidupan kita gak pernah kendor. Di tengah dunia yang dar-der-dor ini guys. Come on. Coba renungin. Keberadaan kita bukan untuk menunjukkan eksistensi kita sebagai orang Kristen. Tetapi untuk menunjukkan konsistensi kasih Allah pada manusia. Kita ada bukan cuma sekedar, iyo aku orang Kristen. Iyo aku pergi gereja. Tapi keadaan konsistensi kita harus berjalan untuk menyatakan bahwa kasih Allah tidak pernah berakhir dalam kehidupan semua orang. Bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Caranya gimana? Kitalah yang menjadi sasaran kasih karunia Allah. Stop untuk hidup bagi diri kita sendiri. Stop hidup di dalam masa lalu yang kelam, masa lalu yang membanggakan. Stop untuk itu. Itu menjadi penjara, itu jebakan buat kita. Maju terus bersama Tuhan. Jangan lagi melihat ke belakang. Tuhan selalu mengarahkan kita ke depan guys. Jangan lagi melihat ke belakang. Aduh, dikit-dikit ngerasa, iya nih, ingat lagi orang yang menyakitkan kita. Ingat lagi kebanggaan-kebanggaan yang kita gagal raih lagi untuk hari ini. Yang Tuhan inginkan, Dia selalu ingin menyatakan pribadinya dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala hari ini. Dia hadir di sini guys. Mari buka hatimu. Mari kita move on. From self-centered to selfless. From Christless to Christful. Karena apa? Kristus yang lebih dulu membawa kita move on from crisis to Christ. Mari kita renungkan ini.